Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prabowo dengan NPM 2021020340 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas H. Saat ini saya di semester 4. Baik, di sini saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu, yaitu materi sosiologi politik yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Haidir Syahputra. Materi-materinya ada 4 bagian yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, materi tentang konsep sosiologi politik. Yang kedua, konsep budaya politik. Yang ketiga, objek serta metode kajian politik. Yang keempat adalah sarana sosiologi politik. Langsung saja kita mulai di materi pertama, yaitu konsep sosiologi politik. Sosiologi politik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari keteraturan kekuasaan yang secara khusus, dimana di dalamnya berisi lembaga negara, pemerintah, otonomi daerah, dan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan masyarakat tentunya. Sosiologi politik ini dikelompokkan menjadi beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Agus Comte, di mana beliau mendefinisikan bahwa sosiologi dan politik adalah suatu cabang ilmu yang berbeda. Di mana sosiologi merupakan suatu cabang yang mempelajari mengenai masyarakat, struktur sosial, tatanan sosial, perilaku masyarakat, serta proses interaksi, proses yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan suatu konflik di masyarakat. Untuk ilmu politik sendiri adalah ilmu mengenai negara dan kekuasaannya, di mana di dalam negara terjadi pengambilan keputusan, adanya kebijaksanaan, pembagian tugas-tugas, serta alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan fasilitas yang memadai untuk seluruh masyarakat. Ya. Selanjutnya sosiologi modern, di mana sosiologi modern ini memahami bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kelompok-kelompok sosial, interaksi-interaksi manusia, dan sehingga memberikan kajian pusat perhatian kepada tingkah laku individunya. Kemudian muncul sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah sosiologi politik ini penting dalam pencapaiannya? Pemerintah atau seorang untuk mencapai puncak kekuasaannya. Apakah hal ini ilmu sosiologi ini penting? Ya. Jadi ilmu sosiologi ini dinilai sangat penting. Dimana karena kekuasaan itu adalah suatu kekuatan, kehendak untuk memaksa seseorang guna mengikutinya. Nah, kekuatan untuk memaksa ini dapat kita dapatkan apabila kita memiliki jiwa sosial, apabila kita dekat dengan masyarakat, dengan kita bersosialisasi pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima kita dan masyarakat memberikan kepercayaannya kepada kita. Sehingga hal inilah mengapa sosiologi itu penting di dalam pencapaian suatu kebutuhan atau suatu pencapaian di dalam pemerintahan. Selanjutnya yaitu metode kajian sosiologi politik dan objek sosiologi politik. Nah,
Objek kajian politik ini berfokus pada masyarakat, negara, serta kekuasaannya yang kemudian dikaji kembali, kemudian difokuskan kembali pengamatannya kepada hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga politik. Contohnya itu seperti sosiologi politik misalnya, kemudian partisipasi politik, komunikasi politik, konflik, serta pesta demokrasi seperti yang telah kita lewati beberapa tahun yang lalu dan akan kita jumpai lagi kemungkinan 2 tahun lagi. Nah, untuk metode sosiologi politik sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dengan metode pendekatan historis, yaitu bentuk pendekatan dengan historis, dengan sejarah yang bersifat kontekstual atau temporer. Ya. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan kompresif, yaitu pendekatan dengan mengadakan data-data pembandingan, mana contohnya yaitu seperti sosialisasi, di mana suatu pemimpin akan memberikan bukti atau suatu pencapaian yang telah dia dapatkan, yang telah dia capai kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mau mengikuti dia, mau memilih dia. Nah, inilah yang disebut dengan pendekatan kompresif. Selanjutnya yaitu pendekatan institusional, yaitu pendekatan dengan menyajikan faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalitas. Nah, ini biasanya dilakukan apabila kita mendekati pesta demokrasi, di mana para partai politik memberikan suara, menunjukkan taring mereka dengan melakukan sosialisasi, kemudian mengadakan pesta-pesta, konser-konser dan lain sebagainya dengan mengundang artis-artis untuk menarik perhatian, menarik simpati masyarakat. Nah, itu untuk menunjukkan mereka adalah partai yang memang benar ada, lembaganya ada, konstitusinya ada, dan mereka menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan nyata, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan behavioral, yaitu pendekatan yang berfokus pada tingkah laku manusia. Nah, selanjutnya yaitu konsep-konsep sosiologi politik. Konsep sosiologi politik ini ada 11, terbagi menjadi 11. Yang pertama konsep masyarakat, konsep negara, konsep kekuasaan, sertifikasi sosial, perubahan sosial, sosialisasi politik, partisipasi politik, partai politik, konflik sivil sosial, serta demokrasi. Nah, untuk materi selanjutnya dan serta materi terakhir yaitu sarana sosiologi politik, di mana sarana sosiologi politik ini ada 2 macam, ada 2 pilihan. Yang pertama melalui keluarga, yang kedua melalui sekolah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama melalui keluarga. Keluarga ini merupakan agen utama dalam proses sosiologi politik, khususnya pada masa anak-anak usia dini, ya 5-12 tahun bisa dibilang masih dini atau anak-anak ya.
di mana pengaruh keluarga ini sangat dalam untuk pembentukan nilai dan sikap terhadap proses pengambilan keputusan di dalam keluarga. Apakah keputusan itu bersifat otoriter ataupun bersifat demokrasi. Nah, pengalaman keluarga dalam proses pengambilan keputusan di dalam keluarga akan memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk suatu kemampuan politik yang akan dimiliki anak-anak, dan tentunya akan berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari bahkan hingga dia mencapai dewasa. Nah, di mana keluarga ini harus mampu memberikan peluang anak untuk menyampaikan keinginannya, menyampaikan pendapatnya. Disinilah peran keluarga dalam sarana sosiologi politik ini, sehingga anak dididik untuk berani menyampaikan pendapatnya, untuk berani berdiskusi di depan, untuk mengatakan tidak terhadap suatu keputusan yang telah diambil keluarganya. Nah, seperti itu. Tanpa adanya tekanan dari baik itu ayah, ibu, kakak, dan lain sebagainya. Nah, untuk sarana kedua yaitu melalui sekolah. Sekolah ini juga merupakan agen sosial yang sangat nyata wujudnya, di mana sosiologi politik ini disampaikan melalui pelajaran-pelajaran yang diberikan guru serta kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah, baik itu di dalam jam pelajaran sekolah maupun di luar jam pelajaran sekolah. Nah, untuk di dalam jam pelajaran sekolah itu kita bisa mengambil contoh seperti contohnya upacara bendera, di mana anak-anak dilatih untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa mengenang, ya seperti yang dijelaskan di atas tadi, pendekatan secara historis. Dengan adanya peringatan hari-hari besar negara, upacara bendera mingguan, itu memberikan anak-anak pendekatan secara historis mengenai bagaimana susahnya pemerintah sehingga masyarakat atau anak-anak itu bisa sampai sekarang sekolah dengan baik. Nah, di situ peran upacara-upacara peringatan, baik itu upacara bendera maupun upacara-upacara hari besar. Nah, ada juga di luar jam pelajaran, seperti contohnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ya, di mana anak-anak itu tidak hanya berinteraksi dengan teman-teman satu kelasnya, tetapi juga dengan teman-teman lain kelas, lain jurusan, ya. Seperti misal di SMA itu ada ekstrakurikuler paskibra, pramuka, kemudian mungkin ekstrakurikuler olahraga lainnya. Nah, mereka dapat berinteraksi, mereka dapat bersosialisasi di sana dengan orang-orang baru, dengan orang-orang yang bukan hanya mereka yang ada di kelas, tetapi mereka yang berbeda kelas, mereka dapat berinteraksi, bersatu, membuat suatu keputusan bersama, bersosialisasi dengan gembira tanpa ada suatu tekanan dari pihak manapun. Nah, itulah sarana yang diberikan, yang harus ada dalam pembentukan sikap anak
di dalam pendidikan sosiologi politik ini. Nah, apa sih kaitan untuk seperti sarana di masyarakat seperti pendidikan ini? Apa hubungannya sosialisasi sosiologi dengan politik ini? Karena dari tadi hanya membahas tentang interaksinya. Nah, eh, politik itu kan suatu ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan, tentang negara, dimana untuk mencapai tingkatan itu kita harus memiliki basic-basic tertentu. Kita harus memiliki basic-basic dasar. Eh, Seperti berani menyampaikan pendapat, berani mengambil keputusan. Nah, hal inilah yang akan terjadi di dalam pendidikan sosiologi politik itu. Demikian teman-teman, ulasan singkat mengenai materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Haidir Syahputra. Apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.